Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita mau bikin yang curah-curah nih. Dulu yang curah itu barang mentah kan, tepung terigu curah, tepung kanji curah. Sekarang kita bikin cilok curah, tapi rasanya nggak curah-curah ya. Jadi buat kalian yang penasaran sama rasanya, pastikan nontonnya sampai selesai. Dan pastinya ini harga jualnya juga murah dan curah banget. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku siapin telenan dan di sini aku ada daun seledri. Kita pakai 3 sampai 4 batang sesuai selera kalian. Di sini aku pakainya 3 sampai 4 batang aja, 2 batang pun boleh. Langsung aja kita iris tipis. Setelah kita iris tipis, langsung aja kita masukkan ke dalam wadah yang lumayan besar ya. Nah seperti ini aja. Dan setelah itu langsung aja kita siapkan 2 siung bawang putih. Dan ini langsung aja kita geprek dan kita cincang halus. Kalau udah, langsung aja kita gabung dengan wadah yang tadi ya. Jadi kita campurkan aja ke seledri tadi seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita tambahkan bahan selanjutnya. Untuk bahan selanjutnya di sini aku ada Royco. Aku pakainya 1 bungkus seperti ini. Kita masukin semuanya. Lanjut untuk perasa lainnya kita tambahkan garam. Untuk garamnya aku pakainya 1 sendok teh tapi nggak munjung, seperti ini aja. Jangan terlalu banyak ya biar nggak asin ya. Lanjut di sini aku ada 250 gram tepung kanji. Kita masukin semuanya. Lalu kita tambahkan 250 gram tepung terigu. Ini sama ya, kita pakai yang curah aja, belinya yang curah-curahan aja. Langsung aja kita masukin. Dan setelah itu langsung aja kita aduk sampai dia tercampur merata. Nah gimana? Bahan-bahannya simpel banget kan? Gampang banget didapat dan pastinya kalian beli yang murah-murah aja, yaitu yang curah-curah aja. Jadi nggak perlu yang bermerek, cukup yang curah seperti itu aja udah cukup. Lanjut ya, setelah kita aduk sampai tercampur rata seperti ini, langsung aja kita tambahkan air. Untuk airnya di sini aku menggunakan 400 ml ya. Dan di sini airnya air biasa aja, jadi air dingin, air mentah seperti itu. Langsung aja kita masukin dan kita aduk sampai dia tercampur merata. Dan ini udah tercampur merata ya teman-teman ya. Kita sisihkan dulu, lanjut aja kita siapkan telenan. Di sini aku ada tahu goreng. Ini tahunya aku goreng sendiri dan kita pakai secukupnya aja. Kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi biar rasanya tuh gak cuma tepung doang, kita tambahkan tahu seperti ini nih. Jadi tahunya langsung aja kita belah 2 kayak begini. Di sini aku tunjukin kita belah 2 kayak gini aja ya. Jadi nggak perlu dipotong kecil-kecil, harus dibuka ataupun kayak gimana-mana. Kayak gini aja, jauh lebih simple. Setelah itu langsung aja kita susun di atas mika yang anti panas ya teman-teman ya. Pastikan pakai mikanya tuh yang anti panas. Biar apa? Nanti kita kan mau kukus dia, biar dia tuh nggak meleleh. Kita pastikan pakai yang anti panas seperti ini. Untuk tahunya kita bikin layer-layer gitu ya. Jadi kita kasih layer pertama, layer kedua, dan layer ketiga. Jadi satu adonan ini itu bisa buat 3 layer teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah punya resep cilok sendiri, itu boleh banget pakai resep ciloknya. Jadi nanti bisa banget dijual curah teman-teman. Jadi dapatnya banyak dan pelanggan tuh jadi senang teman-teman. Dan ini langsung aja kita masukin lagi tahunya seperti ini. Ini untuk layer yang kedua ya. Jadi tahunya di sini aku gunakan per layer itu cuma 3 buah dan 3 dikali 3 artinya itu 9 biji teman-teman, 9 potong. Dan kalau kalian mau nanya berapa modalnya, langsung aja deh cek di deskripsi, aku tulisin lengkap di sana. Dan berapa harga jualnya itu terserah kalian sih. Tapi kalau pengen dihitungin juga, aku bakalan hitungin juga ya teman-teman ya. Jadi langsung aja deh komen mau resepnya, mau hitungannya, komen deh. Kalau banyak yang komen nanti aku tambahkan hitungannya.
Nah, ini kita ratakan seperti ini aja dan kita taruh lagi tahunya seperti ini. Gimana? Simple banget kan? Cara bikin cilok tuh nggak melulu harus dibulet-buletin. Cukup dibikin kotak seperti ini aja, rasanya bisa sama aja ya. Nah, buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja deh cobain di rumah. Buat kalian yang suka dengan video seperti ini, langsung aja klik like dan jangan lupa klik subscribe dulu ya buat kalian yang belum subscribe channel Reza RF. Dan setelah kita ratakan seperti ini, langsung aja kita siap kukus ya. Nah, ini kita siap kukus. Cara ngukusnya ya seperti biasa aja. Ini kurang lebih di 20 menitan. Tapi di sini karena aku nggak punya kukusan yang besar, jadi caranya seperti ini teman-teman. Kalian tambahkan air secukupnya, lalu ditaruh garpu seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita beri tatakan kukusan. Nah, ini aku punyanya yang kecil teman-teman karena nggak muat, jadi kita taruh seperti ini aja. Ini sama aja kayak ngukus ya teman-teman ya. Jadi nggak ada alasan lagi kalau misalnya kukusannya nggak ada, bisa dimanipulasi seperti ini ya. Ini kita kukus di 20 menitan aja ya teman-teman ya. Sambil kita nungguin ini, kita bikin saus kental, saus encernya ini nih, saus enak pedas manisnya nih. Langsung aja kita masukin 2 siung bawang putih, dan di sini aku ada cabai rawit merah yang besar-besar juga, dan aku pakainya 50 gram ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita masukin. Ini aku rendam sambil aku cuci tadinya teman-teman, dan setelah itu langsung aja kita tambahkan bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini kita tambahkan saus tomat ya. Aku pakai saus bantal atau saus curah juga, jadi yang ini nih. Nah, mereknya bebas, yang penting bantalan kayak gini, harganya murah banget. Kita masukin 200 gram teman-teman. Kalau sudah, ini langsung aja kita tambahkan air ya. Untuk airnya di sini kita pakai 300 ml, tapi karena blender aku kecil, kita kasihnya secukup aja, 150 ml dulu seperti ini, dan 150-nya nanti kita tambahkan di tempat masaknya aja. Lanjut kita tambahkan perasa asamnya, biar ada asam-asamnya kita pakai 1 sendok makan cuka seperti ini, dan juga kita tambahkan ini ya, garam ya. Untuk garamnya kita pakai setengah sendok teh aja, dan gulanya kita pakai 4 sendok makan. Jadi 4 sendok makannya jangan terlalu munjung. Karena di sini Royco aku kehabisan, jadi aku nggak pakai Royco sama sekali ya, tapi aku ganti dengan micin seperti ini. Untuk micinnya kita pakai 1 sendok teh seperti ini ya. Dan setelah itu langsung aja kita blender teman-teman. Kita blender sampai si cabenya benar-benar halus. Kalau sudah halus langsung aja kita masak. Nah, di video kali ini aku tanpa pakai pengental sama sekali ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang pengen dia lebih kental, itu boleh banget ditambahkan tepung maizena. Tapi tepung maizenanya dikasihnya nanti setelah sausnya ini matang ya teman-teman ya. Nah, ini kita masak dulu aja sampai sausnya itu benar-benar mendidih. Kalau udah mendidih seperti itu dan udah mateng, baru kita tambahkan tepung maizena. Itu bikin si saus jauh lebih kental. Tapi begini aja udah enak ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu kental-kental, seperti ini aja udah cukup. Dan kalau udah mendidih dan udah naik ke atas gini, kayak cabenya udah naik semua kayak gini, langsung aja kita angkat dan kita cek pentol curah yang udah kita bikin tadi, dan ternyata udah mateng seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau udah mateng seperti ini langsung aja kita dinginkan dulu ya. Kita biarkan dulu sampai dia benar-benar kering. Kalau udah dingin baru kita potong teman-teman. Dan ini udah aku biarkan selama 1 harian di suhu ruang, dan itu masih awet ya teman-teman ya. Dan belum aku potong sama sekali, lalu aku masukin ke dalam kulkas. Dan ini dia ya teman-teman ya. Aku nggak masukin ke freezer, cuman di bagian bawah aja. Dan dia masih aman, ini masih aman banget. Jadi tenang aja, dia awet banget teman-teman. Nah, ini langsung aja kita potong-potong ya. Cara motongnya terserah kalian, sesuai selera kalian. Kalau aku sih motongnya seperti ini aja. Kita belah dulu, belah 2 dulu. Setelah itu kita belah jadi 4 bagian kayak gini. Ini kita belah 2 lagi. Nah, seperti ini.
dan setelah itu kita potong lagi jadi 2 bagian. Nah kalau udah baru kita potong lagi jadi dadu teman-teman. Jadi motongnya tuh terserah kalian, sesuaikan selera kalian, karena ini jualannya itu harus dimasukin ke dalam cup kayak gitu kan. Nah di sini aku nggak tunjukin itu sih, biar kalian bisa tahu juga nih berapa harga jualnya, cara pembuatnya seperti apa, apakah repot atau tidak. Ini nggak repot sama sekali ya teman-teman ya, karena kita nggak perlu ngebulet-buletin, cukup dipotong-potong seperti ini aja, dan potongannya itu sesuai selera kalian. Dan kalau pengen gede ya digedein, kalau pengen kecil ya dikecilin, terserah kalian. Mau bikin yang kayak pidus kayak gitu juga boleh, terserah kalian. Nah ini kita potong aja seperti ini. Kalau udah selesai langsung aja kita taruh di atas kukusan ya. Jadi masaknya memang harus 2 kali seperti ini, apalagi kalau kita jualan itu kan pengennya yang hangat-hangat ya. Jadi memang harus stay, harus diam di tempat kukusan seperti ini. Dan ini langsung aja kita kukus. Ini aku ngukusnya nggak terlalu lama ya, 5-10 menitan aja sampai dia lembut lagi. Dan kalau udah lembut, ini dia hasilnya ya. Langsung aja kita taruh di atas piring. Hasilnya bener-bener banyak banget teman-teman. Cara bikinnya tinggal tuang-tuang doang, tinggal campur-campur doang, nggak perlu ribet-ribet. Dan kalau udah mau nyajiinnya juga tinggal ambil-ambil aja, tinggal siram-siram aja seperti ini. Nah untuk sausnya kita kasih secukupnya seperti ini. Kalau kalian suka kecap boleh kita tambahkan kecap secukupnya. Ini sambalnya lumayan pedas, jadi kita tambahkan kecap seperti ini ya. Dan setelah itu langsung aja kita siap makan teman-teman. Wow, ini dia nih pentol curah. Bentuknya sih kotak-kotak, beda daripada cilok yang lain. Nah tapi rasanya ini enak banget ya teman-teman, mirip banget kayak siomay ya, siomay. Jadi buat kalian yang penasaran sama rasa pentol curah ala Resta Rerep ini, langsung aja cobain di rumah, karena resepnya gampang, cara bikinnya juga gampang banget, nggak aneh-aneh lah. See you the next video. Thank you. Ini enak banget ya.